Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, saat ini kami, jemaat-Mu datang Tuhan, membawa diri kami untuk dibentuk Tuhan, menjadi bejana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mau mengikut-Mu Tuhan, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan melepaskan-Mu cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiring-Mu, katakan mengiring-Mu seumur hidupku ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu ya Tuhan, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Hatiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan Engkau Tuhan, takkan melepaskan-Mu ya, Kau cahaya bagi kami Tuhan.
kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku, keterangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagi. Saya minta jemaat saja menyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan. Katakan Bapak Ibu sekalian. Batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Jemaat saja katakan. Mari kita bersama-sama katakan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. GBI Semarang Indah Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kira-maya rasyede. Kami mau menundukkan diri kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan ketika kami dibentuk Tuhan sesuai rencana-Mu Tuhan, itu tidak mudah Tuhan, tapi kami mau Tuhan, karena kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau perkenanan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami mau perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Perkenanan-Mu atas gereja kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan, persembahan kami ini Tuhan. Hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama belajar sebuah lagu ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini lagu lama Bapak Ibu sekalian, cuman memang belum pernah dibawakan di gereja kita. Tapi mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai seruan hati kita, di mana kita mau menyatakan bahwa kita rindu untuk selalu dekat dengan Allah kita, untuk kita selalu rindu bersekutu dengan Allah kita. Ajarku berdiam Tuhan, dekat di hati-Mu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yes, haleluya. Katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekat di hati. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damai hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini. Katakan, ajarku berdiam Tuhan, dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari katakan, oh kami damba hadir-Mu Tuhan. Yes. Oh, inilah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Semuanya katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Ya Tuhan, segenap hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ya Tuhan, yes, akan kebaikan-Mu. Kau sangat baik Tuhan. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita mau katakan sama-sama, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafas kami Tuhan, menceritakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lagi kita mau katakan, oh Tuhan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Tuhan, ajarku berdiam. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, oh hidup kami, oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, kami mau bertepuk tangan buat Kau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Mari kita memberikan cara-cara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Haleluya. Kami mau
mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena perkenanan-Mu Tuhan yang membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Ini kami Tuhan, bejana-Mu Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Kami serahkan hati kami Tuhan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi kita mau katakan, Menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami
untuk menyenangkan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya, pagi ini di minggu pertama bulan Oktober ya, ini tidak terasa kita memasuki bulan yang ke-10. Dan bulan depan kita sudah persiapan Natal. Tidak terasa Natal akan segera tiba kembali untuk kita sambut dan kita peringati, kita rayakan. Nah, pada pagi ini ada satu pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Mari kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami mau mendengar firman Tuhan saat ini, tetapi Tuhan ada gangguan di layar LCD. Berdoa untuk penayangan LCD bisa terbuka Tuhan, dan kami boleh belajar dari hamba-Mu Sakyus. Kami dapat belajar sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu, menyucikan kami dengan darah-Mu, dan memberkati hati pikiran jemaat semua agar kami dapat menangkap pesan-pesan firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak dan mengusir setiap kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang hendak mengganggu pelayanan firman dan merampas firman Allah dari hati kami. Tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong, memberkati kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi hamba-Nya dan jemaat-Nya supaya dapat menangkap pesan-pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bisa keluar ya. Pagi ini tema firman Tuhan akan membahas tentang belajar dari Sakyus. Ya. Kita akan membaca beberapa ayat dulu dari firman Tuhan Lukas 19. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat demi ayat mulai dengan ayat 1. Tolong kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, kota Yeriko tidak asing bagi kita. Kita membaca dari Perjanjian Lama juga bagaimana tentara anak-anak Tuhan masuk ke Yeriko, ya, yang berkota benteng, dan tembok Yeriko hancur bukan oleh bom atau oleh meriam, tapi oleh teriakan sorak-sorai dari anak-anak Tuhan. Lanjut kita baca ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, di situ dikatakan ada seorang yang bernama Sakyus. Sakyus itu apa artinya? Sakyus itu artinya suci. Sakyus itu artinya murni. Sakyus itu artinya saleh, taat beribadah, setia beribadah. Dan yang kedua dituliskan dia kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak. Ya, markasnya ada di kota Yeriko, kantor pajaknya ada di kota Yeriko,
dan dikatakan ia seorang yang kaya. Lanjut kita baca ayat yang ketiga. Bersama-sama, 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Next. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Next. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, puji Tuhan, itulah sepenggal kisah dari kehidupan Sakius tadi. Nama Sakius, kalau kita dengar, ya itu biasanya konotasinya tidak baik. Yang kita kenal dari nama Sakius ini bukanlah orang yang baik ya di Yeriko maupun di Alkitab yang kita baca. Karena selain badannya pendek, dia juga dikenal sebagai pejabat yang korup dan kepala kantor pajak, kepala pemungut cukai yang kejam dan suka memeras rakyat sehingga mereka menderita ya. Namun demikian, dalam catatan Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Sakius ini. 3 hal yang kita bisa belajar. 1, Sakius memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita baca dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan di sana, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia ingin ketemu Yesus, ingin tahu orang seperti apa Tuhan Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena banyak orang yang ada di depan, ketutupan sebab badannya pendek tadi. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya pernah pergi ke Yeriko, saudaraku, dalam tur yang diadakan ke sana, dan melihat pohon ara di mana Tuhan Yesus naik. Ya, pohon itu sekarang sudah besar sekali, mungkin 2000 tahun yang lalu belum sebesar itu. Tapi itu pohon yang begitu besar, ya lingkar pohonnya itu mungkin 1 meter lebih, ya mungkin 2 meter bawahnya, bonggolnya itu besar sekali. Cabangnya rimbun, sudah besar pohonnya. Waktu itu mungkin tidak sebesar itu, sehingga Sakius bisa naik ke atasnya. Tapi karena karena berikutnya next. Oh ya. Jadi dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa, terhalang oleh orang banyak yang ada di depannya. Tapi dia punya kerinduan yang kuat, kerinduan yang sangat kuat. Sehingga dia
berusaha cari cara bagaimana bisa ketemu Tuhan Yesus ini. Ya, sampai akhirnya dia lari mendahului yang lain memanjat pohon ara. Dan dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya. Ya, saya tidak mendapat kesempatan untuk melihat rumah Sakyus seperti apa, tapi kalau saya baca di YouTube itu di sana dikatakan rumahnya tidak jauh dari pohon ara yang dia panjat itu. Jadi sebetulnya tidak jauh dari pohon yang saya lihat, pohon ara di mana Sakyus itu naik. Tapi tidak tahu kenapa tour guide-nya kok tidak mengajak kami atau paling tidak menunjukkan, ya, ini rumahnya Sakyus dulu. Ya, dikatakan dia orang kaya, pasti rumahnya bukan rumah kebanyakan orang, ya. Kalau dia disebut orang kaya, pasti rumahnya cukup besar. Dan itu masih ada sampai sekarang kalau saya baca di YouTube. Cuma tidak ada gambarnya, tidak keluar gambarnya. Ya, kalau pohon aranya itu keluar gambarnya seperti yang saya lihat, tapi tidak sempat saya tayangkan. Jadi dia orang yang punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan ketemu Tuhan Yesus. Ini hal pertama yang kita harus belajar. Ingin untuk ketemu Yesus dalam ibadah seperti ini, ya, ibadah tatap muka, ya, kita harus rindu untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau tidak, maka ibadah kita ya kurang bermakna atau kurang berarti. Ibadah seperti ini hanya akan berarti kalau kita punya hati yang rindu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang kita bisa belajar dari Sakyus. Tapi ada hal yang kedua yang ditayangkan ini, yaitu Sakyus merespon panggilan Tuhan Yesus dengan segera dan penuh sukacita. Ini bisa kita baca dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 5 dan 6. Dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terus 6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika dipanggil supaya turun, dia segera turun, taat, ya, dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Taat dan bersukacita menerima Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tentu kita perlu belajar untuk menjadi orang yang segera melakukan firman Tuhan, segera melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang turun Sakyus, Sakyus segera turun, ya, dan dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus, dengan sukacita menyambut firman Tuhan, ya, karena Yesus adalah firman. Dan dengan sukacita melakukan perintah Tuhan. Ini hal yang luar biasa, ya, anak-anak Tuhan yang taat dengan segera melakukan perintah Tuhan dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Ini orang luar biasa. Walaupun orang lain berkata, oh dia pemungut cukai, ya, dia orang yang kejam, dia orang yang jahat, dia orang yang tidak punya perasaan dan sebagainya, itu tidak menjadi soal. Kalau dia orang taat segera akan perintah Tuhan dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan, itu hati Tuhan Yesus disenangkan. Ya, hati Tuhan Yesus disukakan dengan hidup yang seperti ini. Hidup yang segera taat dan sukacita melakukan perintah Tuhan. Tentunya ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi Sakyus, ya, dan keluarganya. Memang tidak pernah diceritakan keluarganya seperti apa. Apakah Sakyus punya istri? Apakah dia punya anak-anak? Tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi
orang ini diceritakan taat ketika Tuhan bilang, turun Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita, ya, dengan senang hati. Dia menyambut Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Dan Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Sakeus dan berkata, orang ini pun anak Abraham, ya. Orang ini pun anak Abraham. Artinya menerima berkat Abraham. Ya, ada orang yang hidup di bawah kutuk keturunan, ada orang yang hidup di bawah berkat nenek moyang, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Sakeus sejak hari itu tidak lagi hidup di bawah kutuk keturunan, tapi hidup di bawah berkat Abraham, berkat nenek moyang, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan orang-orang yang taat hidupnya segera taat melakukan firman Tuhan dan dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia akan merasakan indahnya hidup bukan di bawah kutuk, ya, tapi di bawah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, satu hal lagi berikutnya, Sakeus mengalami perubahan hidup yang luar biasa sejak atau setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, buat seorang kaya, ini perbuatan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Tadi dikatakan Sakeus adalah seorang yang kejam, pemungut cukai yang tidak berperasaan, ya, yang memeras rakyatnya dengan kejam. Ya, karena apa? Memang pada waktu itu Sakeus ini harus berbuat demikian untuk mencari nafkah. Jadi kalau dia mendapat pemasukan pajak sebanyak yang ditargetkan oleh pemerintah Romawi, misalnya targetnya 1 miliar ya misalnya, dan dia mendapatkan pemasukan 1 miliar, itu artinya dia tidak dapat apa-apa, semua harus di-store ke pemerintah Romawi. Tapi kalau dia bisa menarik pajak lebih dari 1 miliar, maka dia sisanya itu untuk dia, sisanya itu bagiannya Sakeus. Jadi kalau 1,5 miliar itu yang 1 miliar di-store ke kantor pajak Romawi, yang 0,5 miliar itu menjadi upahnya sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pajak di kota Yeriko. Jadi ya tidak heran akhirnya ya dia kejam, dia memeras supaya pajaknya lebih banyak. Ya, mungkin orang yang harusnya kena pajak 100 juta misalnya dinaikkan jadi 150 atau 200 atau bahkan 300. Ya. Dan dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bagi orang kaya melakukan hal seperti itu adalah hal yang aneh dan luar biasa. Ya. Walaupun orang kaya, jangankan setengah miliknya ya, mungkin 1/4 saja miliknya diberikan kepada orang miskin, itu sebuah kemustahilan ya, sangat sulit sekali. Dalam kenyataan hidup di dunia ini, ya saya belum pernah mendengar ya ada orang kaya yang memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Apakah itu di Semarang, di luar kota, di luar negeri, belum pernah saya dengar. Ada orang yang memberikan separuh hartanya untuk orang miskin. Ya. Dan juga tidak hanya separuh hartanya. Ya. Dia berkata, kalau sudah ada seseorang yang diperas, akan dikembalikan 4 kali lipat.
Kenapa 4 kali lipat? Saudaraku, sebetulnya kalau menurut hukum Taurat, dia memeras dari seseorang, itu yang wajib dikembalikan itu bukan 4 kali lipat, tapi ditambah 1/5. Jadi kalau dia memeras 100, dikembalikan 120. Jadi 100 ditambah 1/5-nya. Itu hukum Taurat berkata begitu. Ya, tapi kalau dia mencuri atau merampok dari seseorang ketahuan, itu memang hukumnya dikembalikan 4 kali lipat. Jadi dalam kasusnya Sakeus, sebetulnya yang wajib dia kembalikan itu 1/1. 1 ditambah 1/5, bukan 4 kali. Karena dia tidak mencuri atau merampok, ya. Tapi dia menganggap dirinya sebagai pencuri, sebagai perampok, menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi dia menganggap uang yang diperas itu uang yang dia curi, uang yang dia rampok, dan dia berjanji mengembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Ini ada perubahan sikap hati, perubahan hidup yang luar biasa. Ya, dia bukan lagi seorang yang istilahnya gila harta, ya. Tapi sekarang harta tidak lagi menjadi hal yang sangat penting baginya. Ya, setelah dia ketemu Tuhan Yesus, dia tidak mau berdosa kepada Tuhan dalam harta bendanya. Dia mau bagikan separuh untuk orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia peras atau dia jahati dalam pemungutan pajak itu. Jadi ini perubahan sikap hidup yang luar biasa. Dan itu tidak untuk sementara, ya. Memang di Alkitab tidak diceritakan, tapi dalam YouTube saya membaca bahwa ternyata Sakeus ini betul-betul luar biasa. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia berubah 180 derajat, ya, betul-betul berbalik. Jadi seperti kata bertobat itu artinya berbalik arah, ya. Jadi kalau utara, belok baliknya ke selatan 180 derajat, bukan ke barat atau ke timur. Ya, kalau ke barat ke timur itu berubah. Ya, tapi kalau ini bertobat itu kalau ke utara balik selatan, kalau ke barat balik ke timur, tidak dari barat ke utara atau ke selatan, tapi balik ke timur. Dalam sejarah tradisi gereja dikatakan Sakeus itu akhirnya menjadi seorang uskup. Ya, uskup itu kepala pendeta-pendeta. Kalau sekarang istilahnya ketua majelis daerah gitu. Ya, kalau gereja-gereja itu wilayah Jawa Tengah ada ketua wilayah, ya. Provinsi ada ketua wilayah gitu. Nah, dia ketua wilayah gereja-gereja yang ada di Kaisaria, ya. Itu akhirnya Sakeus itu menjadi uskup di Kaisaria, menggantikan Cornelius. Ya, digantikan oleh Cornelius. Jadi uskup yang pertama itu malah Sakeus di Kaisaria. Kemudian uskup yang kedua itu Cornelius menjadi uskup Kaisaria. Salah satu gereja di Kaisaria itu gereja Filipi, di mana Filipus menjadi gembala sidang di gereja Filipi. Dan Lukas penulis cerita ini pernah tinggal bersama Filipus di kota Filipi. Mungkin dari Filipus lah Bapak Lukas ini mendapat cerita tentang Sakeus karena pernah tinggal di Filipi, di rumah Filipus sebagai gembala sidang gereja Filipi. Tapi Sakeus ini membawai bukan hanya Filipi, tapi gereja-gereja lain di daerah Kaisaria tadi, saudaraku. Jadi jabatan yang sangat penting, ya, uskup, ya, kepala pendeta-pendeta yang ada di Kaisaria. Jadi ini suatu
perubahan yang luar biasa dari kepala pemungut cukai, kepala pajak, ya kepala kantor pajak menjadi kepala majelis wilayah di Kaisaria. Jadi satu perubahan yang luar biasa, hidupnya berubah total, ya. Ini berubah total, dan dia dipakai Tuhan sebagai uskup di Kaisaria. Nah, saudara-saudaraku, memang teladan ini kita patut tiru, ya, belajar tadi dari Sakyus, tidak hanya kejelekannya, tidak hanya kekejamannya, tidak hanya keserakahannya, tidak hanya kekejamannya itu, ya, memeras rakyat sampai menderita, memperkaya diri sendiri, tapi akhirnya tidak bahagia, ya, tidak bahagia. Karena itulah kekosongan dalam hatinya mendorong dia untuk mencari Yesus. Siapa Yesus itu? Dan puji Tuhan, setelah dia punya usaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memanggil dia untuk turun dari atas pohon ara dan menumpang di rumahnya, hidup Sakyus berubah total, berubah drastis, luar biasa. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, bahkan yang melayani pekerjaan Tuhan, menjadi uskup di Kaisaria dan memimpin gereja-gereja Tuhan yang ada di Kaisaria, termasuk gereja Filipi yang digembalakan oleh Bapak Filipus. Saudaraku, 3 hal ini, next, kita perlu taat, ya, membawa perpuluhan, ya. Ini juga kerinduan yang Tuhan nyatakan kepada kita, agar di masa pandemi, masa sukar, ya, kita tidak menjadi orang yang seperti Sakyus, tapi menjadi orang yang taat, melakukan firman Allah dengan sukacita tadi. Karena orang yang taat melakukan firman Tuhan seperti Sakyus, segera turun, ya, segera taat dan menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, menyambut firman dengan sukacita, dia mendapat berkat dan kehormatan yang daripada Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita membawa perpuluhan pada minggu pertama ini, ada 3 alasan mengapa kita perlu taat membawa perpuluhan kita pada Tuhan. Next. Alasan pertama, supaya kita jangan kena kutuk. Ya. Sakyus memang kaya, tapi kekayaannya tidak membawa kebahagiaan, bahkan membawa kutuk dalam hidupnya, sehingga hidupnya kosong dan hampa. Ya, walaupun punya kekayaan besar, tapi hidupnya tidak bahagia. Next. Firman Tuhan berkata, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Artinya banyak orang kena kutuk, tidak menyadari. Karena apa? Next. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ketika kita tidak taat melakukan firman-Nya, terutama dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Tuhan menjadikan diri kita seorang penipu di hadapan Tuhan, dan seorang penipu tidak beroleh berkat Tuhan, tidak hidup di bawah berkat, tapi hidup di bawah kutuk. Tapi kita mau belajar taat, mengembalikan, membawa perpuluhan kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang hidup di bawah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat keturunan atau berkat nenek moyang. Next. Alasan yang kedua, perpuluhan sebagai kunci untuk membuka segala pintu langit bagi hidup kita. Next. Waliaki 3 ayat 10, kita diajar untuk membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Next. Karena Tuhan berjanji, jika kita taat, maka Tuhan akan membuka segala pintu langit dan mencurahkan kepada kita berkat yang tidak sempat kita taruh.
Jadi di masa pandemi jangan sampai kita hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, sampai tidak sempat kita taruh berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Next. Pintu-pintu yang Tuhan bisa buka dalam kehidupan kita adalah pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu sakit, penyakit disembuhkan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan rumah tangga, keluarga, pintu pertolongan Tuhan, dan lain-lain dalam kehidupan kita. Next. Alasan yang ketiga adalah karena perpuluhan sebagai vaksin ya yang menyehatkan ekonomi kita. Yoel 1 ayat 4. Next. Banyak penyakit ekonomi, penyakit usaha, penyakit pekerjaan, penyakit ladang penghasilan kita, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Ini adalah hama-hama yang akan menghancurkan ladang kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga tidak bisa panen, habis dimakan belalang. Next. Tetapi Tuhan mau memberkati kita dan menghalau belalang, menghardik belalang-belalang, supaya hidup kita berbahagia dan bersukacita, merasakan, mengalami, dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Next. Ya, vaksin ekonomi, tapi juga menjadikan vaksin keluarga bahagia, keluarga harmonis, dan keluarga sukacita. Next. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan mau berpeluang kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Next. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Your blessing unto me I receive. Surely goodness and mercy shall always follow me. Jesus, my Lord, I believe. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Zakius Tuhan, orang yang jahat, yang tidak berguna untuk kerajaan surga, tetapi Kau ubahkan hidupnya, Kau berkati luar biasa, dan Kau pakai dengan heran menjadi tidak lagi kepala pajak, tapi kepala majelis daerah, ketua majelis daerah di Kaisaria. Bahkan Kau pakai hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberkati banyak orang. Jadikanlah hidup kami kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Beri kami merespon dengan taat, dengan segera, dengan sukacita terhadap firman-Mu
yang telah kami dengar pada pagi saat ini. Berkatilah kami Tuhan melakukan firman-Mu. Juga dalam hal membawa perpuluhan, beri kami ketaatan dan beri kami Tuhan sukacita untuk melakukan firman-Mu, agar berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat pintu langit yang dibukakan oleh Tuhan boleh kami rasakan. Boleh kami menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub dan melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menyukakan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan menyertai dan memberkati gerejamu di GPI Semarang Indah, menjadikan gereja ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan untuk setiap perpuluhan. Mari kita pegang perpuluhan kita dan kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami bawa perpuluhan kami dan Engkau berkatilah Tuhan, supaya janji firman Allah menjadi kenyataan dalam hidup kami dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk rezeki yang Kau berikan kepada kami setiap bulan, sehingga setiap bulan baru kami mendapat berkat baru Tuhan. Berkat-berkat yang tidak pernah kami duga, yang melebihi dari apapun yang pernah kami bayangkan dan kami impikan. Karena Engkau membuka tingkap-tingkap langit sampai berkat itu tidak sempat kami taruh Tuhan, lebih dari tempat yang kami sediakan. Dan kami percaya orang yang taat akan mengalami penggenapan janji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan melalui kotak yang ada di depan sebelum waktu pulang nanti. Yang sebelah kanan untuk perpuluhan, yang sebelah kiri untuk membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 10 Oktober 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan yang terakhir kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu bisa segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat dan saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Dan kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau yang menggenapi setiap janji firman-Mu atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu saya kasih, pada saat ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.